Kembali lagi di channel Petualangan Catur Blitz, channel yang membahas catur kurang dari 10 menit. Jika ini adalah pengalaman pertama Anda di channel ini, segera tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Hari ini kita akan membahas sebuah game yang sangat luar biasa dari pecatur agresif di era modern, Alireza Firouzja. Game ini terjadi pada tahun 2019 di Sharjah Master, Uni Emirat Arab. Lawannya adalah pecatur dengan elo 2187 bernama Mila Zarkovic. Alireza memulai dengan E4. Mila Zarkovic menjawab dengan C5 pertahanan Sisilia. Setelah itu kuda F3 lalu D6. Di posisi ini Alireza tidak memainkan D4, dia memilih untuk mengimbangkan kuda C3. Setelah itu, Zarkovic mendorong A6 dengan tujuan selanjutnya tentu saja untuk mendorong B5. Alireza kemudian memilih G3 bersiap untuk fianchetto, lalu B5. Di posisi inilah Alireza kemudian mendorong D4, menantang pion center. Setelah itu pion makan pion, lalu kuda makan pion. Kemudian gajah B7 menekan pion E. Setelah itu gajah fianchetto. Mila Zarkovic mengimbangkan kuda F6, memberikan tekanan pada pion E. Di posisi ini biasanya banyak pecatur yang khawatir dengan dorongan pion B4 yang akan membuat kuda kehilangan penjagaan pada pion E. Namun demikian, Alireza tidak khawatir. Dia langsung rokade untuk mengamankan rajanya. Jika hitam mendorong B4, maka kuda D5. Putih tidak akan kehilangan pion, karena jika kuda makan kuda, maka pion makan kuda. Dan segalanya tidak akan menimbulkan bahaya bagi putih. Oleh karena itu di posisi ini, Mila Zarkovic tidak mendorong B4, dia memilih untuk mendorong E6. Bersiap untuk mengeluarkan gajah agar raja bisa langsung rokade. Alireza membawa benteng ke petak E1 mengancam pertahanan raja. Setelah itu, Mila Zarkovic membuat langkah yang tidak jelas. Kuda F mundur ke petak D7. Alireza kemudian mendorong A4, langsung menantang pion B. Langkah terbaik pada posisi ini adalah mendorong B4, namun hitam memilih langkah yang tidak tepat. Dia mengambil pion. Hal ini menyebabkan Alireza berkesempatan untuk makan pion dan membuat bentengnya menjadi aktif. Setelah itu, gajah ke E7 bersiap untuk rokade, dan kemudian benteng menyerang gajah. Pada posisi ini, hitam tidak menyelamatkan gajah. Dia memilih untuk membawa kuda ke petak C5 dengan maksud untuk menjaga gajah. Namun demikian, Alireza langsung melakukan sebuah teknik exchange sacrifice atau pertukaran pengorbanan. Alireza menukar benteng yang merupakan perwira berat dengan gajah yang merupakan perwira ringan. Teknik seperti ini adalah teknik andalan Garry Kasparov. Setelah itu, Mila Zarkovic mengambil benteng. Sekarang terlihat bahwa hitam unggul kualitas. Dia masih punya dua benteng. Di posisi ini, Alireza kemudian mendorong E5, menantang pertukaran pion dan juga menyerang kuda dan benteng yang ada di belakangnya. Mila Zarkovic langsung mendorong D5, memperkuat struktur pion dan menghalangi ancaman gajah pada kuda. Di posisi ini, analisa komputer menyatakan bahwa mengorbankan gajah adalah langkah yang sangat brilian. Setelah misalnya pion makan gajah, maka kuda ke F5, memberikan tekanan pada pertahanan hitam. Apabila D4 didorong, maka kuda makan pion, skak. Raja pindah ke F8 akan dibalas dengan gajah H6. Jika pion makan kuda, maka kuda H5, open skak.
Jika raja E8, maka ini adalah skakmat dalam 3 langkah yang dimulai dengan kuda F6, skak. Gajah makan kuda dibalas dengan pion makan gajah, open skak oleh benteng. Menteri terpaksa menutup, tetapi benteng makan menteri, skakmat. Atau jika raja G8, maka menteri G4, skak. Gajah bisa menutup di petak G5, tetapi kuda ke F6, lagi-lagi skak. Menteri terpaksa makan kuda, kemudian pion makan menteri. Putih punya ancaman skakmat dengan 2 cara. Jika kuda ke D7, maka menteri makan gajah, skakmat. Di game aslinya, Alireza tidak mengorbankan gajah. Dia memilih untuk mengorbankan kuda. Setelah itu, pion makan kuda, lalu kuda F5. Di posisi ini, hitam langsung rokade untuk mengamankan rajanya, kemudian gajah makan pion dan menyerang kuda. Hitam membalas dengan gajah C5, tetapi B4 langsung mengusir gajah. Gajah mundur ke petak B6 dibalas dengan menteri G4, ancaman skakmat. Alireza tidak tertarik untuk mengambil kuda. G6 didorong oleh hitam. Kemudian Alireza memainkan langkah yang sangat luar biasa. E6. Jika menteri makan gajah, maka kuda E7 akan mendapatkan menteri. Jika pion makan pion, maka kuda E7, skak. Menteri makan kuda dibalas dengan benteng makan pion. Menyerang menteri, menyerang gajah, dan juga ada ancaman open skak. Ini adalah posisi yang sangat menyiksa bagi hitam. Hitam mungkin bisa mencoba gajah makan pion, tetapi raja G2. Setelah misalnya menteri mundur ke petak D8, maka benteng makan pion, open skak. Raja harus pindah ke petak H8. Setelah itu gajah B2, skak. Benteng menutup skak, tetapi gajah makan benteng, skak ster. Setelah menteri terpaksa makan gajah, benteng G8, skakmat. Oleh karena itu, langkah ini direspon oleh hitam dengan menteri F6, dan hal ini dibalas dengan E7, lagi-lagi menyerang benteng. Kalau sekarang menteri makan kuda, maka pion makan benteng, skak. Raja terpaksa makan menteri. Setelah itu gajah H6, skak. Raja terpaksa lari ke petak G8, dan kemudian benteng E8, skakmat. Oleh karena itu, hitam tidak berani untuk mengambil kuda. Dia memilih untuk melarikan benteng ke petak E8. Setelah itu gajah makan pion, skak. Sampai di posisi ini, hitam langsung menyerah. Ada 3 pilihan untuk hitam di posisi ini: melarikan raja, mengambil gajah dengan menteri, atau raja makan gajah. Jika raja makan gajah, maka ini adalah pilihan yang sangat buruk, karena menteri C4, skak. Menteri terpaksa menutup skak. Setelah itu menteri makan menteri, skakmat. Pilihan kedua adalah menteri makan gajah. Ini akan dibalas dengan kuda H6, skak ster. 2 pilihan bagi raja: lari ke petak G7 atau ke petak H8. Jika raja lari ke petak H8, maka kuda makan menteri, skak. Raja G7 akan dibalas dengan gajah B2, skak. Raja makan kuda. Kemudian menteri E6, skakmat. Atau jika raja lari ke petak G7, maka gajah B2, skak. Raja terpaksa makan kuda. Kemudian menteri H4, skakmat. Atau jika menteri menutup serangan gajah, maka kuda ke F5, skak. Tentu saja jika raja lari ke petak F7, hal ini akan dibalas dengan menteri C4, skak. Menteri kembali menutup skak, namun
menteri makan menteri, lagi-lagi skakmat. Kemungkinan terakhir adalah raja lari ke petak H8. Ini akan dibalas dengan benteng E6 menyerang menteri. Jika menteri makan kuda, maka gajah B2 skak. Gajah menutup skak, gajah makan gajah kembali skak. Menteri menutup skak, lalu gajah makan menteri skakmat. Atau jika menteri ke A1 akan dibalas dengan gajah makan benteng. Setelah menteri makan gajah, raja lari ke petak G2. Pion makan kuda akan dibalas dengan gajah F7. Setelah pion makan menteri, pion promosi menjadi menteri skak. Raja terpaksa lari ke petak G7, lalu kemudian menteri G8 skakmat. Sebuah game yang sangat menarik dari Alireza Firouzja. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam Gens Unasmus.